Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Police Center dengan info aktual terpercaya seputar pengambilan sumpah janji pimpinan DPRK Maibrat periode 2024-2029 dan cara Dinas Pendidikan Maibrat memaknai Hari Pendidikan Nasional 2025. Bupati Maibrat Karel Murafir SHMA mengajak pimpinan DPRK Maibrat yang baru diambil sumpah janji menciptakan hubungan kemitraan legislatif eksekutif untuk memastikan proses pengawasan kebijakan dilakukan sesuai sistem pemerintahan. Ajakan Bupati Maibrat Karel Murafir SHMA disampaikan pada rapat paripurna peresmian pengambilan sumpah janji 3 unsur pimpinan DPRK Maibrat hari Jumat 2 Mei di Samusiret Maibrat. Sebagai mediator dan fasilitator, pimpinan Dewan berperan sebagai penghubung untuk memfasilitasi komunikasi, diskusi, dan negosiasi antar kedua lembaga agar aspirasi dan kepentingan masing-masing dapat didengar dan dipertimbangkan. Proses pembentukan peraturan daerah dan pengawasan terhadap eksekutif perlu memastikan semua pihak mengikuti prosedur yang benar dan transparan agar tidak menghambat pemerintahan berjalan sesuai undang-undang dan kepentingan rakyat. Karena banyak tantangan berpemerintahan di Maibrat, butuh kerjasama mensolusikannya. 3 unsur pimpinan DPRD Maibrat yang diambil sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Betty Dice Elizabeth Simatau, masing-masing Ketua Silas Frasawi dari Partai Nasdem, Wakil Ketua 1 Yubelina Saflesa dari Partai Gerindra, dan Wakil Ketua 2 Septinusna dari Partai PDIP. Wakil Ketua Harian DPD Gerindra Papua Barat Daya Cornelius Kambu dan Ketua DPC Maibrat Agustinus Tenau yang hadir menyaksikan pelantikan memastikan mendukung program pemerintahan baru Maibrat dan mendorong kader partai menjalankan 3 fungsinya secara bertanggung jawab. Kita dukung pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Bupati dan Bupati Maibrat, Pak Karel Murafir dan Pak Ferdinando Solosa, dan pimpinan DPRD hari ini. Jaga keamanan, kenyamanan, dan kita dukung pemerintah 5 tahun ke depan, dukung visi misi kepala daerah ke depan, supaya Maibrat yang orang canangkan dalam visi misi ini bisa sedikit demi sedikit mengobati apa yang menjadi harapan publik di Maibrat. Sebagai pimpinan partai, harus memberikan masukan, saran, kontrol kepada partai kader yang saat ini kita percayakan menjadi pimpinan DPRK. Tidak semata-mata menjadi simbol, tapi dia melakukan evaluasi, melakukan pengawasan, melakukan kritik, melakukan rekomendasi terhadap kebijakan kepala daerah selama 5 tahun ke depan, termasuk di dalamnya kebijakan nasional tadi, kemiskinan ekstrim, sehingga dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Impres 1 2025 Presiden Prabowo bukan menjadi alasan, tapi bagaimana kita belajar dari kepala daerah yang ada. Kita lihat Kang Dedi Mulyadi di Jawa Barat, kita lihat Bupati Subah Mardaya, kita lihat Gubernur Maluku Utara, kita lihat Bupati Teluk Bentuni. Dalam program 100 hari mereka sudah sedikit menunjukkan sinar. Pemerintahan sekarang ini dikendalikan secara nasional adalah Prabowo Subianto. Secara berjenjang wajib kader yang ada disampaikan di daerah ikut kebijakan nasional. Ada kepala daerah yang sesuka hati, peran fungsi kontrol pengawasan itu harus dilakukan. Ya, itu testimoni terakhir. Kalau kader, baik itu fraksi, pimpinan yang tadi dilantik maupun komisi tidak bergerak, tidak menutup kemungkinan kami akan mengambil sanksi. PLT Sekwan Maibrat Yansen Ferinandus Yumame akan berupaya menjalankan peran mengharmoniskan kedua lembaga menjalankan roda pemerintahan. Tugas Sekwan itu ada 2. Yang pertama, secara operasional itu bertanggung jawab kepada pimpinan DPR, ketua dan wakil ketua, namun juga secara teknis dan administrasi bertanggung jawab kepada bupati
kepada Bupati melalui Sekda, sehingga peran Sekwan ini seperti kaki, mata, dan tangan dari eksekutif yang ada di lembaga legislatif. Sehingga bagaimana mengharmonisasikan, bagaimana bisa menyampaikan pikiran dari eksekutif ke legislatif, bagaimana mengharmonisasikan kedua lembaga ini membutuhkan komunikasi yang intens dari seorang Sekwan. Yang namanya anggota DPR ini tentu datang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Kapasitas mereka perlu ditingkatkan. Jadi ada bintek-bintek untuk meningkatkan kapasitas mereka supaya mereka lebih mampu menghadapi tantangan dan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka akan hadapi di masa jabatan mereka selama 5 tahun. Di Sekretariat DPR Kabupaten Maya Barat, untuk itu kita ada diperbantukan juga dengan tenaga ahli. Tenaga ahli ini yang bisa mendampingi Bapak DPR untuk memberikan saran masukan secara baik dan juga secara normatif, sehingga Bapak Ibu anggota DPR ini dapat memahami. Jadi kami juga ada kegiatan secara pendampingan setiap hari juga ada, namun ada juga kegiatan-kegiatan yang kita siapkan bagi pimpinan anggota DPR untuk meningkatkan kapasitas mereka. Baik dalam untuk pembuatan peraturan daerah, untuk pengawasan anggaran, dan lain-lain. Dinas Pendidikan Maya Barat telah menyiapkan kurikulum pendidikan muatan lokal di sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, dan sekolah menengah tingkat atas untuk menumbuhkan rasa cinta peserta didik sebagai penerus nilai-nilai sosial kultural terhadap kearifan lokal yang terancam terkikis modernisasi. Kami mengharapkan kepada sekolah dinas pendidikan juga dalam rangka PLT Kepala Dinas Pendidikan Maya Barat Hendrik Frasawi Essos membenarkan modul pendidikan muatan lokal telah disiapkan bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama setempat. Ditemui selesai upacara Hardiknas tingkat Kabupaten Maya Barat di SMP Negeri 1 Aifat, Hendrik Frasawi menandaskan alasan menyiapkan kurikulum muatan lokal di tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas karena khawatir dengan nilai-nilai sosial kultural yang terancam terkikis di era modernisasi saat ini. Kami menyusun kurikulum muatan lokal budaya Maya Barat itu, yang pertama itu kami melihat dari aspek budaya ini, jangan sampai anak-anak generasi muda sekarang ini kan sudah terkikis dengan budaya-budaya asing, budaya luar, budaya suku lain. Tapi kami melihat bahwa 5-10 tahun itu jangan sampai budaya Maya Barat akan hilang, karena jadi dengan harapan bahwa modul muatan lokal ini akan menjadi bahan ajar di satuan pendidikan, mulai dari pendidikan kecakapan hidup, kemudian bahasa daerah, lalu seni tari, kiranyam, dansa, seni tari ya, itu. Lalu jangan sampai budaya ini hilang. Janji Bupati Karel Murafir SHMA saat menerima konsep kurikulum muatan lokal dengan anggaran cetak modul diharapkan bisa mempercepat pencanangan untuk dijalankan tahun ajaran baru karena tutornya sudah dipersiapkan. Dinas Pendidikan Maya Barat selenggarakan lomba kejar prestasi di Hari Pendidikan Nasional untuk memberikan wadah bagi peserta didik mengeksplorasi potensi dan bakat mereka. Bupati Maya Barat Karel Murafir bersama Dandim dan Wakapolres Maya Barat serta anggota DPRK Maya Barat Leonardo Skore saat menyerahkan piala dan uang pembinaan kepada pemenang lomba kompak menyampaikan pujian dan memotivasi sekolah dan siswa untuk terus meningkatkan prestasinya. Alasannya karena setiap prestasi tidak hanya membanggakan mereka yang meraihnya bersama keluarga dan sekolah, tetapi juga nama daerah,
seperti lomba cerdas cermat tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Maebrat meraih juara ketiga dan sebagai tim favorit. Lomba dalam rangka Hardiknas mengingatkan perjuangan Ki Hajar Dewantara menumbuhkan patriotisme dan nasionalisme bagi seluruh insan pendidikan untuk berani mengatasi tantangan dan memotivasi siswa belajar dengan tekun, karena setiap lomba bertujuan menguji pengetahuan dan keterampilan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Di samping itu, tujuan lomba untuk mendorong siswa berprestasi di usia muda berpeluang meraih masa depan cerah. Yakinlah bahwa setiap perbuatan akan kembali ke diri kita masing-masing. Maka fokuslah untuk berpikir baik, berhati baik, dan berbuat baik agar bisa dikenang banyak orang. Sampai bersua lagi.